sambil ini saya sharing aja ya sebagai pemancing aja deh untuk uh, penulisan tesis ya. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Pak. Oke, ini kita yang sudah refresh, kemudian yang belum mungkin bisa akan jadi inspirasi ya. Jadi menulis tesis itu ada faktor non teknis, faktor teknis, dan faktor administrasi. Jadi apa yang harus disiapkan untuk menulis tesis? Yang pertama adalah persiapan awal penelitian, itu niat. Jadi lucunya unik ya. Jadi yang pertama niat ini apa yang harus kita lakukan untuk menulis itu adalah niat, desire atau intention. Tanpa niat kayaknya kita bakal tidak sepenuh hati menulis tesis kita ya. Ada kendala sedikit, berhenti misalnya gitu ya. Beberapa rekan, beberapa teman saya pernah ya, waktu saya kuliah S2 itu IPK-nya gede 4 gitu ya, nggak sampai 4 ya. Gede lah pokoknya, lebih gede dari saya jauh ya. Tiba-tiba tidak melanjutkan tesisnya. Kenapa? Saya tanya kok nggak mau lanjutkan tesisnya. Karena dia berantem sama staf akademik. Waduh, sama staf akademik berantem sampai mengorbankan yang tinggal satu langkah tesis gitu ya. Langkah sayangnya begitu ya, saya bilang. Ya gimana lagi, memang tipikal manusia beda-beda kali ya. Ada yang baper misalnya gitu, ada yang secara mental nggak kuat dan sebagainya gitu. Dan yang banyak terjadi baik di S2 maupun S3 itu adalah bahwa ketika kita pulih, letakkan atribut kita di kantor gitu ya. Kadang-kadang ketika kita berhadapan sama dosen pembimbing dan dosen pembimbingnya lumayan galak begitu ya. Padahal kita di kantor bos nih gitu ya, nggak pernah dimarahin sama siapa-siapa gitu. Nah, dosen pembimbing tiba-tiba ini kejadian saya S3. Ketika ada teman saya S3 nih malah lebih 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 ini ya, lebih sayang lagi menurut saya. Beliau ini udah pensiun, bos di kantornya, kemudian udah mau pensiun, dan pinter sekali karena IPK-nya juga 4 ya. Tiba-tiba di hari pembimbing beliau dilempar disertasinya begitu ya sama pembimbingnya, ketahuan memang pembimbingnya itu mungkin profesor gitu ya. Dilempar, ini apa? Katanya ini mah skripsi. Dan sejak hari itu si bapak tidak melanjutkan S3-nya lagi sampai sekarang. Sayang banget ya, padahal beliau pintar, IPK 4 dan sudah sudah mau pensiun gitu. Nah, itu kalau sudut pandang kita mungkin ya, tapi untuk sudut pandang masing-masing mungkin beda-beda. Nah, tapi menurut saya niatnya harus dikuatkan dulu untuk menulis tesis gitu ya. Kemudian yang kedua, interest topik, judulnya yang diminati oleh siapa? Diminati oleh baik oleh penulis maupun diminati oleh calon pembimbing gitu ya. Jangan sampai topik yang kita tulis itu udah biasa banget atau sudah ketinggalan zaman, atau yang kita tahu tapi pembimbing nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang pembimbing malah eh, perlu diajarin gitu sama Bapak Ibu yang sudah ahli di bidang itu, tapi karena pembimbingnya tidak mau susah-susah, ya udah topik itu deh, misalnya itu. Jadi sebagai pengamannya mendingan bicarilah topik yang menarik sehingga bisa diterima baik oleh kita sebagai penulis maupun oleh pembimbing kita. Kemudian manageable topik dapat dilaksanakan. Topiknya bisa dilaksanakan. Um, apa yang disebut bisa dilaksanakan? Jangan sampai kita memilih sebuah topik di mana ternyata itu adalah obsesi kita begitu ya, tapi pas dilaksanakan banyak kendalanya. Misalnya kendalanya ya,
datanya nggak ada, poin keempat, ya. Misalnya datanya nggak ada, atau misalnya teorinya nggak ada, misalnya begitu ya. Atau teorinya udah zaman lama banget, misalnya zaman teori Archimedes, misalnya gitu ya. Archimedes itu berapa ya? Mungkin 500 berapa sebelum Masehi gitu ya, teori Archimedes misalnya. Uh, Bisa sih sebagai teori Archimedes, tapi kayaknya jauh banget ya, jauh. Kemudian datanya nggak ada, kemudian yang kedua teorinya nggak ada, yang ketiga ternyata penelitian terdahulu yang mensupportnya juga nggak ada, misalnya gitu. Misalnya begini ya, ada beberapa topik yang unik dan terlaksana, misalnya pengaruh apa ya, yang kemarin lagi viral itu apa ya, bubur diaduk gitu ya, bubur diaduk begitu. Bubur diaduk kayaknya teorinya susah banget, tapi gimana pengaruh bubur diaduk terhadap kesejahteraan masyarakat misalnya gitu ya. Bubur diaduk sama bubur tidak diaduk bedanya gimana tuh? Nah itu topiknya luar biasa gitu, tapi kayaknya tidak manageable topik kita. Ya itu mungkin ya itu. Kemudian signifikan topik memiliki arti, tujuan, manfaat, dan makna. Nah, ini juga sama yang tadi. Pengaruh tidur, ikatan, pendapatan perusahaan, apa misalnya startup bisnis misalnya. Tidur siang ada peningkatan perusahaan startup. Ya kita mencari teori tidur siangnya itu mungkin agak susah. Startupnya banyak, tidur siangnya tidak begitu banyak. Nah itu contohnya. Tapi apakah bisa dilaksanakan? Bisa. Cuma effort kita yang luar biasa. Mungkin yang lebih banyak dibanding kalau topiknya yang banyak banyak contoh misalnya gitu ya. Kemudian aktual dan up to date, ini menarik banget ya. Aktual dan up to date, um, upayakan begitu, jangan ulang topik yang sama karena banyak contohnya. Tapi usahakan ada paling tidak satu dua variabel yang begitu ya, up to date begitu, di mana ketika orang membaca mencari, dia mencari kita sebagai referensi tulisan kita. Gitu. Aktual dan up to date, misalnya kalau di bisnis itu ada metaverse misalnya gitu ya. Kalau di kebijakan tuh misalnya ada tentang apa ya, kebijakan ya banyak ya kebijakan yang sudah misalnya atau city city brain atau smart city misalnya begitu ya, untuk topik-topik di AP atau di masih dengan misalnya. Kemudian inovasi dan original, nah ini bisa kita cari apa sih topik original. Kemudian simple. Jadi kalau kita bikin tesis tuh ada dua motivasinya, apa ya, atau mau masterpiece tesisnya, gitu ya. Kalau boleh sih dua-duanya dapat masterpiece dan kuliahnya. Sip. Ini saya soalnya lagi mau menyimpan bahan ajarnya di YouTube. Jadi nanti kalau saya ada kendala, saya suruh buka YouTube. Maaf ya. Baik, kemudian yang lanjutnya ke konsistensi topik sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Kita harus konsistensi karena memang ketika kita mencari referensinya nanti kita akan menemukan misalnya apa di bidang ilmu lain, dan ketika kita mengambil di bidang ilmu lain sih, tapi masalahnya adalah kita tidak punya apa ya, tidak punya waktu atau tidak punya kita perlu banyak effort yang lebih untuk mempelajari ilmu tersebut. Kalau Bapak Ibu minat,
nggak masalah. Tapi kalau nggak minat kan itu adalah kerja 2 kali gitu ya. Misalnya saya mau administrasi bisnis, tapi topik saya ada di kesejahteraan sosial. Apakah boleh? Boleh sebetulnya ya. Misalnya saya punya 3 variabel, satu variabel tentang kesejahteraan sosial. Nah, tapi saya cuma membatasi di bidang kesejahteraan sosial di variabel tersebut. Nah, ada effort lebih di situ, menurut saya sih nggak masalah, tapi memang harus ada balik yang pertama, desire dan intention yang lebih gitu supaya saya bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan insight, mendapat semangat untuk menyelesaikan tesis saya. Kemudian target temuan penelitian yang diinginkan. Targetnya apa? Untuk mendapatkan temuan yang diinginkan. Nah, jadi itu yang itu kalau Bapak Ibu sebetulnya kan sudah pasti ya targetnya adalah menjadi sarjana, kemudian ahli di bidang itu dan mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan S3 gitu ya. Oke, sampai di slide ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya Bapak Ibu. Faktor non teknis yang pertama niat, yaitu ilmu dan ya dapat ilmu dapat lulus juga. Ya Bapak Ibu, ilmu itu suatu yang tidak mubazir ya. Bapak Ibu misalnya berlama-lama belajar sampai jam 1 malam, apakah itu mubazir? Saya pikir enggak ya. Suatu saat Bapak Ibu pasti menggunakan ilmu itu walaupun Bapak Ibu sudah lama lulus dari S2 nanti. Kemudian yang kedua, kemauan dan semangat. Yang saya sampaikan tadi, kemauan dan semangat, ada kemauan dan semangat yang kuat. Kalau kelas ini saya yakin sih hebat-hebat ya kemauan dan semangatnya sudah ditunjukkan dari semester 1. Kemudian kemampuan yaitu pengalaman meneliti, membaca literatur dan atau reading culture. Di sini ini yang sering jadi masalah mahasiswa kita itu mahasiswa dimanapun ya, yaitu membaca. Kenapa nggak punya ide? Misalnya Pak, saya nggak punya ide. Contohnya apa Pak? Baiknya tentang apa? Itu nggak bisa dijawab kalau tidak membaca Bapak Ibu. Jadi upayakan untuk selalu membaca, membaca yang topik yang Bapak Ibu minati. Gitu. Solusinya cuma membaca ya. Solusinya cuma membaca. Ide dari mana dapatnya? Dari membaca Bapak Ibu. Upayakan ada satu hari di mana Bapak Ibu niatkan untuk membaca topik khusus untuk tesis gitu. Misalnya Bapak Ibu datang ke perpustakaan di UI, misalnya kalau lagi di Jakarta, di UGM kalau lagi di Jakarta, kalau lagi di Bandung, atau dimanapun ya, Bapak Ibu silakan minta ke petugasnya mengambilkan tesis yang variabelnya ada di tesis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu baca aja tanpa ada tendensi apa-apa, catat kemudian sesudah membaca itu Bapak Ibu baru putuskan bahwa oke, saya mau tulis ini. Begitu ya. Kalau nggak begitu, Bapak Ibu akan drain of idea. Jadi idenya Bapak Ibu akan habis, kemudian Bapak Ibu merasa seolah-olah kok saya nggak mood ya gitu. Padahal bukannya nggak mood, Bapak Ibu kan informasi di situ. Gitu. Jadi artinya Bapak Ibu harus menguatkan informasinya dengan banyak membaca. Kemudian biaya dan uang, sudah pasti ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah motivasi terkuat biasanya. Kenapa? Kuliahnya nggak selesai-selesai, soalnya masih dapat beasiswa, misalnya begitu ya. Sayang beasiswanya masih ada misalnya. Ada juga kejadiannya. Kenapa kok kuliahnya nggak segera sidang misalnya? Oh saya udah ngajuin perpanjangan beasiswa. Kalau saya nggak ini nanti saya nggak dapat beasiswa lumayan beasiswa. Nah, itu salah satu motivasinya. Tapi ada juga yang kenapa nggak melanjutkan kuliah onsen? Ya, ya. Makanya lagi cuti dulu. Nah, itu juga. Jadi ini tenis. Kemudian yang berikutnya waktu. Sudah dipastikan, sudah
sudah banyak pengalaman di mana banyak faktor lain itu atau hal lain itu lebih menarik daripada menulis tesis, gitu ya. Itu udah pasti, gitu ya. Jadi kenapa nggak selesai-selesai? Karena ada yang lain yang lebih menarik, dan yang menarik itu gitu ya. Dan tesis adalah salah satu yang paling tidak menarik untuk dibikin, gitu ya. Kecuali kalau udah sama calon mertua misalnya, gitu. Iraha, D, janten master. Oh iya Pak, siap. Nah, baru itu di rumah nulis. Tapi kalau belum itu biasanya nggak itu. Waktunya jadi nggak disisihkan. Nah, Bapak Ibu mumpung lagi ada tugas belajar, ada kesempatan punya waktu banyak, silakan sekarang di-spare untuk menulis namanya tesis. Oke, nah motivasi, kemudian faktor teknik penulisan tesis. Dibagi bagian awal, bagian utama, bagian akhir, dan daftar pustaka. Bagian awal, sampul, judul, halaman pengesahan, identitas tim penguji, penyataan opsional tesis, halaman peruntukan, riwayat hidup, dan ucapan terima kasih. Nah, ini versinya si penulis ini ya. Tapi secara umum sama ya, bahwa kalau sekarang belum punya ide, mungkin bisa dimulai dari halaman terima kasih misalnya ya, ucapan terima kasih. Itu boleh juga tuh daripada nggak ada sama sekali ya. Terima kasih kepada satu rektor Universitas Pajajaran. Nah, kemudian yang kalau belum ada juga sampul. Nah, itu juga memotivasi kita untuk memulai gitu ya. Biasanya kalau kita mau bikin acara, daripada kita pusing-pusing, bikin aja spanduknya dulu gitu ya. Nah, ketika spanduk sudah dipasang, biasanya kita semangat karena kalau nggak jadi malu gitu. Kalau nggak kita bikin apa ya, bikin pengumuman di Instagram kita, tanggal segini kita akan sidang misalnya gitu ya. Padahal belum dibikin tesisnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak kerja, kita malu gitu ya. Nah, itu bisa. Itu upaya-upaya lah untuk menulis tesis yang mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi terinspirasi Indonesia. Kemudian yang ke-9 halaman ringkasan abstrak ya. Kemudian halaman ringkasan juga kalau di sini disebutnya summary. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya. Sambil dijelaskan di sini ya, kalau di itu abstrak itu abstrak, upayakan abstrak itu ini ya Bapak Ibu, selalu dimulai dengan tujuan. Mulai dengan tujuan, kemudian ya metodologi, kemudian ada hasilnya, kesimpulan, kemudian saran. Nah, bikinlah ini dalam satu paragraf. Jadi secara ini saya ulangi lagi di mata kuliah lebih detailnya, tapi sebagai gambaran karena kemarin ada kejadian banyak ya di mana abstraknya itu adalah pindahan dari bab 1 yang cerita panjang mengenai revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Kepanjangan begitu ya. Bahkan abstraknya ada yang satu halaman begitu, itu kepanjangan abstraknya. Jadi panduan abstrak usahakan namanya ini ya, mungkin bisa jadi diingat-ingat begitu ya. Kemudian di Unpad itu tidak dikenal adanya catatan kaki ya. Jadi di Unpad tulisannya tidak ada catatan kaki. Nah, jadi bagaimana tulisannya itu nanti berbentuk langsung di belakangnya begitu. Jadi ketika ada kutipan, kemudian dia langsung di belakangnya nanti ada di daftar pustaka, jadi tidak ada catatan kaki. Kemudian yang berikutnya
bagian utama tesis, latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat. Ini udah sama ya. Saya kasih sedikit di sini. Latar belakang itu biasanya isinya latar belakang, usahakan selalu ada fenomena, kemudian penulis terdahulu, ada teori. Nah, kadang-kadang di banyak kejadian, banyak pengalaman bahwa, apalagi kalau mahasiswanya dari itu full fenomena. Jadi, ini cerita tentang bencana alam misalnya, atau bantuan sosial. Nah, latar belakang itu misalnya isinya tentang bantuan sosial, banyak sekali begitu ya. Tapi penulis terdahulu tidak ada, atau teori yang digunakan tidak ada. Nah, misalnya di kebijakan publik itu, misalnya kita pakai pan-meter pan-on. Usahakan dimention di bab 1 pan-meter pan-on. Atau di AP, teori Grindel misalnya juga. Masukkan di Grindel. Atau di ABIS misalnya Philip Kotler. Philip Kotler mention di bab 1 itu tentang Philip Kotler. Nah, itu yang kadang dilupakan oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah itu biasanya dia saling jawab dengan tujuan penelitian. Nah, jadi misalnya kalau perumusan masalahnya adalah misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana, misalnya pakai kata tanya, bagaimana implementasi kebijakan di BPK misalnya, BPK-RI misalnya, terkait misalnya bagaimana implementasi peraturan Presiden nomor segini di BPK-RI. Nah, tujuan penelitiannya adalah mengetahui implementasi kebijakan. Nah, begitu ya, jadi saling menguatkan. Yang satu menanyakan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui. Kalau misalnya di dalam ABIS misalnya kuantitatif, misalnya bagaimana pengaruh di ABIS atau di AP misalnya, bagaimana pengaruh kinerja aparatur, kinerja SDM terhadap peningkatan value perusahaan atau peningkatan value publik misalnya gitu ya. Jadi X-nya kinerja aparatur, Y-nya value publik atau value perusahaan. Nah, ini bagaimana kemudian di jawaban tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja aparatur terhadap value publik atau value kota, value kabupaten dan sebagainya. Gitu ya, itu contohnya di latar belakang. Biasanya juga langsung ada standar ya, biasanya ini adalah bagian yang biasanya ada secara akademis, kemudian ada praktis. Biasanya secara akademis itu untuk pengembangan keilmuan, praktis itu untuk mengetahui bagaimana update-annya nanti kalau dilakukan hasil temuan kita ini apabila ditetapkan di pemerintahan. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Izin bertanya, Bapak. Iya, Mangga Bu. Ya, dengan Chandra. Terkait dengan topik dan judul, Pak. Kalau memilih judul itu sendiri, Pak, preferensi dari dosen-dosen FISIP Unpad itu sendiri seperti apa sih, Pak, pada umumnya ya gitu? Karena ada dosen yang kalau misalnya kami ikut seminar usulan tesis itu ada yang sukanya tuh vulgar gitu, maksudnya dalam artian disebutkan hubungan antara A dan B gitu terhadap apa dalam rangka apa, tapi ada juga yang pengen judulnya rada-rada politis gitulah, maksudnya tidak kayak semu-semu judul
apa ya, kayak media massa gitu. Jadi kayak clickbait-nya itu menarik gitu. Nah, itu yang berterima umum di Unpad itu seperti apa gitu. Itu untuk judul. Terus kemudian untuk topik, Pak, untuk menghindari apa tadi kesamaan gitu dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Apa ya, lingkupnya itu seperti apa gitu supaya apa namanya kita bisa menghindari redundansi itu tadi, Pak. Jadi nggak sekedar memindah lokus gitu kan, Pak, tapi juga memiliki hal yang baru gitu. Makasih Pak Beni. Ya, sih Bu Chandra. Oke, judul saya jawab pakai bulat-bulat aja ya biar menarik. Judul itu ada dua versi ya. Judul yang sifatnya untuk tesis atau karya ilmiah. Kemudian ada juga judul yang sifatnya biasanya untuk jurnal atau publikasi. Gitu ya. Nah, tadi Bu Chandra tanya, mendingan bikin judulnya yang gimana? Pertama, tergantung pembimbingnya siapa gitu ya. Siapa yang bisa menentukan pembimbing? Gitu. Kalau pembimbingnya tipikal orang yang pertama, maka pembimbingnya akan mengarahkan ke judul yang memang harusnya menyantumkan semua variabel di dalamnya. Begitu ya. Jadi biasanya gimana sih cara kita bikin judul? Sebetulnya kan kalau secara ilmiah itu kan begini judul. Fenomenanya ada apa? Kemudian muncul di sini teorinya teori siapa. Kemudian yang berikutnya penelitian terdahulunya menyatakan apa. Nah, hubungan ketiganya ini 1, 2, 3 ini baru kita bisa simpulkan menjadi sebuah judul. Gitu ya. Nah, kita nggak perlu berdasarkan fenomena aja, secara teori aja, dan penelitian terdahulu. Ketiga-tiganya nanti akan menghasilkan sebuah judul. Nah, kemudian apakah dibolehkan judulnya itu clickbait, tadi katanya Bu Chandra? Boleh sebetulnya. Ke pembimbingnya begitu. Yang lebih disukai yang mana? Nah, kalau di Advis itu kalau saya nangkapnya rata-rata variabelnya muncul di situ. Gitu. Tapi kalau kebanyakan variabelnya nanti dibikin menjadi lebih ringkas untuk seperti halnya judul di jurnal. Gitu ya, judul di jurnal. Jadi kadang-kadang ketika sidang akan ditanyakan, kenapa ada variabel ini tapi di jurnal nggak masuk? Nah, itu bisa kejadian begitu. Tapi ada juga yang variabelnya ada 12 nih, nggak mungkin 12 variabel itu dimasukkan. Pengaruh S1, S2, S3, S4 ini bisa panjang setengah halaman judulnya gitu ya. Nah, itu dibikin clickbait istilahnya. Dibikin clickbait yang menarik, yang merangkum semua judul begitu. Jadi jawabannya adalah mangga disesuaikan dengan pembimbingnya, gitu ya. Kalau di kebijakan publik tuh biasanya atau di administrasi publik tuh kata implementasi, evaluasi atau formulasi kebijakan selalu ada di situ. Itu gitu, selalu ada gitu. Nah, itu juga yang biasanya dosen-dosen selalu menanyakan, ini maunya implementasi atau evaluasi? Padahal niatnya adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi, padahal itu dua variabel yang berbeda antara implementasi dan evaluasi ya. Nah, itu yang hati-hati begitu. Nah, jadi jawabannya itu Bu Chandra ya. Silakan sesuaikan dengan keinginan dosen. Jadi kita sebagai mahasiswa fleksibel aja gitu. Manut aja. Kalau bahasa Jawanya G gitu. G Bu. Kalau bahasa Sundanya mangga. Nah, gitu ya. Kemudian kesamaan topik dan nah di sini ada beberapa yang nanti diajarkan ya kalau setahu saya di FISIP itu ya. Dengan post viewer atau dengan SEM, systematic mapping study atau apalah pokoknya gitu ya, bibliografi dan sebagainya. Kita bisa memetakan posisi topiknya itu ada di mana. Gitu. Jadi banyak alat yang membuat kita bisa mengklaim bahwa oh ini loh masih jarang. Ya mau nggak mau kita harus mendownload banyak jurnal, tiba-tiba kita
bisa menemukan kebolongannya di situ, kosong di situ apa begitu ya. Nah, itu yang ada di systematic mapping study, systematic mapping study, atau alatnya biasanya pakai Postfigure atau apa ya, literatur literatur review misalnya gitu ya, literatur review. Alatnya misalnya pakai Postfigure. Postfigure tuh yang kayak nanti dia muncul semacam bola-bola gitu tiba-tiba, masih kecil begitu, terus kita bisa mengasumsikan bahwa topik kita masih jarang diteliti. Bolanya gede banget, ya itu udah banyak yang meneliti. Nah, begitu misalnya. Banyak alatnya, jangan khawatir. Sekarang makin canggih ya, makin canggih dan makin banyak alat untuk membuat menjadi unik dan apa namanya, bisa diklaim sebagai apa namanya, sebagai state of the art atau novelty. Nah, gitu. Banyak yang alat yang sudah Bu Ya Pak, menjawab terima mudah-mudahan. kasih. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Mangga Bu. Oke, kalau nggak ada kita ke bab 2, tinjauan pustaka, kerangka dasar teoretik untuk mainstream kuantitatif dan analitik teoretik teori untuk non-mainstream kualitatif. Ini 3 prodi ini punya kecenderungan yang berbeda. Biasanya kalau di administrasi publik dan kebijakan publik itu di kualitatif, dan di administrasi bisnis itu ada di kuantitatif. Begitu ya. Yang mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik karena dua-duanya baik begitu ya. Tergantung tujuan risetnya begitu. Kita mau menggunakan kualitatif kah atau kuantitatif. Nah, di sini kalau menurut slide ini sumber pustakanya ada jurnal, textbook, dan internet. Nah, ini ada 5 jurnal nasional, 3 jurnal nasional. Ini kurang banyak ya kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih sebanyak mungkin sampai kita udah nggak nemu lagi itu sebetulnya. Waktu saya S3 disuruh 100 minimal gitu ya. Silakan bikin tema yang sama. Ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak ada yang rugi, tinggal saya si jurnal, kemudian saya baca abstraknya, kemudian saya bikin matriks untuk ininya apa namanya, untuk ininya ya, untuk menemukan memfixkan saya gunakan. Ingat, penelitian kuantitatif tentuan teoritis dan hipotesis. Jadi kuantitatif itu mulainya dari teoritis dan hipotesis. Sedangkan penelitian yang kualitatif berangkat dari kekuatan masalah. Nah, yang unik dan aktual. Nah, jadi kalau dibagi 3, teorinya dari kualitatif ini biasanya muncul dari fenomena. Jadi ceritanya biasanya ke fenomena yang ada di lapangan gitu ya. Nah, tapi jangan lupa untuk dikuatkan dengan teori dan penelitian kedahuluan. Kuantitatif munculnya dari teori dulu dan hipotesis yang nanti mau kita coba buktikan di lapangan. Jadi ada terbalik. Nah, apakah kita dibolehkan untuk bertentangan dengan teori yang sudah ada? Sangat boleh gitu ya. Apabila kita menemukan itu, maka itu menjadi keunikan dari riset kita gitu. Ya, penelitian kualitatif sangat unik dan aktual, tapi tetap harus didukung oleh penelitian terdahulu dan teori. Jadi makanya di kebijakan publik itu sebetulnya bisa dibikin lebih improvisasi gitu ya, jangan terkunci di masalah kebijakan misalnya evaluasi, implementasi, dan formulasi, tapi juga memang misalnya ada audiens, ada apa namanya, ada istilahnya ada lagi up to date, kemudian kita angkat dan teorinya kita cari di jurnal yang tidak umum dicari oleh teman-teman kita misalnya. Waktu itu ada penelitian yang unik mengenai apa ya, saya kok lupa ya.
Jadi ada kasus di sebuah daerah mengenai pemerintah dengan masyarakat di mana diusir di daerah tersebut, tapi pemerintah tidak kuat secara hukum, masyarakat bisa melakukan advokasi namanya. Jadi advokasi dibolehkan di dalam penelitian kebijakan publik. Nah itu bisa, jadi jangan terkunci di teori-teori yang ada. Jika masalah dan tujuan penelitian dijawab dengan data atau fakta, maka kerangka dasar teori dijawab dengan metodologi penelitian. Gunakan metode teori disandingkan, dibandingkan, dan diperbandingkan, dan dikritisi kelebihan dan kelemahan. Nah ini juga penting. Jadi artinya kita tidak terkunci di sebuah teori saja, tapi bisa juga menemukan sebuah teori baru itu juga. Jangan khawatir penelitian itu menjadi sangat kaku, tapi bisa berkembang. Cuma effort kita yang harus ditambah, ya. Jadi jangan puas dengan sebuah effort, tapi kita juga harus menambah effort kita yang lain. Bab 3, kerangka penelitian atau kalau di Unpad disebut dengan metodologi penelitian dan analisis social setting. Di metodologi penelitian bab 3. Bab 4, ini kalau di tulisan ini metode penelitian ada di bab 4. Kalau di Unpad ada di bab 3. Saya di sini kalau di Unpad ada di metodologi penelitian. Oke. Kemudian isinya ini jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan seterusnya ini ada di bab 4 ya. Bab 3 kalau di 4. Ini yang kualitatif. Ini. Kemudian bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Awalnya data penelitian dan data fokus penelitian, pembahasan. Kemudian kesimpulan, bukan penutup ya. Kalau di 4 tidak dikenal penutup. Jadi kesimpulan dan saran, 4.1 kesimpulan dan saran 4.2. Kesimpulan dan saran merupakan pernyataan singkat yang didasarkan pembahasan sesuai. Nah, betul. Jadi upayakan kesimpulan itu mengikuti yang ada di tujuan penelitian, gitu ya. Jadi kalau misalnya tujuan penelitiannya jumlahnya 3, usahakan kesimpulannya juga jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 1, usahakan jumlahnya juga 1. Gitu. Kemudian saran ditujukan untuk melakukan penelitian lanjutan, betul, penelitian lanjutan dilakukan. Kemudian usulan perbaikan juga dilanjutkan. Kemudian bagian akhir memuat lampiran sebagai pendukung kejelasan, semacam undang-undang, SK dan sebagainya gitu. Nah ini juga di penelitian AP dan KP biasanya ada ini ya, tapi saya rekomendasikan kalaupun melampirkan, upayakan tidak terkena Turnitin begitu ya. Karena Turnitin di aturan perundangan ini nanti akan membuat jumlah Turnitinnya menjadi sangat besar ya, kalau nggak salah. Syaratnya adalah 17% kalau nggak salah. Maksimal 17%. Nah, banyak penulisan yang ada di AP dan KP itu di bab 2-nya justru memasukkan peraturan pemerintah, gitu, peraturan pemerintah perundangannya yang membuat ketika Turnitin dia menjadi di atas 20%. Jadi Pak, kalau misalnya undang-undang boleh diparafrase nggak sih Pak? Nggak boleh? Iya, bukan diparafrase tapi jangan ditampilkan semua. Jangan ditampilkan semua. Ya, ambil aja yang mau kita tuju begitu. Jadi mungkin cuma satu paragraf lah atau 2 paragraf gitu. Dipersingkat boleh berarti ya Pak ya? Iya, jadi kita cuma ngambil pasalnya aja kalau bisa atau judulnya itu kita parafrase yang bisa kita. Tapi kalau kata-kata dalam undang-undangnya kita ambil sesuai dengan yang kita butuhkan aja untuk dibahas. Gitu. Oh, baik Pak. Bisa ya, Bu? Jadi jangan memasukkan semua undang-undangnya di dalam satu bab begitu.
Kadang perda-perda itu loh Pak, itu juga Iya, kena iya. Turnitin itu. Iya, iya. Nah, itu yang hati-hati itu. Jadi kita sudah apa namanya? Sudah bikin banyak analisis, tapi kok Turnitinnya gede, ternyata ada di perda-perda itu. Betul. Itu yang harus. Oke, kemudian yang selanjutnya komposisi penulisan tesis ini pendahuluan kerangka teoritis dan sebagainya. Ini bisa jadi panduan ya. Silakan diambil. Hasilnya 5%. Tapi ini enggak ini ya. Ini sebagai panduan aja. Jadi bukan ketentuan ya, bukan ketentuannya OPAT ini karena saya ngambil slide-nya juga bukan. Tapi sebagai panduan aja. Intinya adalah adanya keseimbangan setiap bab. Kadang-kadang bab 2 tuh tebel banget gitu ya. Bab 1 tipis banget gitu ya. Bab 3 tipis juga. Bab 2 karena kita memasukkan semuanya sekaligus jadi tebel banget. Misalnya ada 100 halaman, 50 halamannya bab 2 biasanya gitu. Itu jangan. Jadi usahakan ada keseimbangan setiap babnya. Dan jangan lupa ada yang namanya kerangka penelitian. Kalau di sini disebutnya kerangka konsep penelitian. Nah, ini suatu yang penting ya. Saya edit aja di sini disebut kerangka penelitian. Ini adalah jantung dari tesis, di mana kalau kita bisa baca di situ tanpa membuka semua tesis, biasanya ada di kerangka pemikiran, kerangka penelitian, atau kerangka pemikiran. Nah, oke, lanjut. Mengembangkan persiapan ide, imajinasi, membuat karya. Tentukan program studi. Oke, itu yang saya sampaikan tadi. Setiap program studi punya style masing-masing ya. Akan daftar bacaan. Nah, betul. Kalau perlu ke perpustakaan, baca semua, gitu ya. Bikin resumenya. Isu yang mau ditulis apa. Nah, biasanya mahasiswa tuh udah punya isu ya, udah punya mau tulis ini mau tulis ini. Isu apapun bisa dibikin riset ya menurut saya ya. Di dunia ini semua orang sudah melakukan riset bidang apapun. Jadi bisa kita lakukan riset. Masalahnya apa dan bagaimana. Juga kalimat tanya yang sering harus dimunculkan. Tujuannya apa, bukan konsep dan teori. Nah, kadang-kadang kita di administrasi publik kadang-kadang belum pernah baca buku administrasi publik misalnya gitu. Kita dari kebijakan publik belum punya buku publik misalnya. Kalau kita dari administrasi bisnis kadang-kadang nggak punya bisnis atau topik yang mengenai administrasi bisnis kita jarang. Biasanya kita langsung ke topik-topik yang spesifik tanpa topik dasarnya. Buat roadmap mengenai penelitian terdahulu, betul. Jadi bikinlah matriks yang merupakan sintesanya, gitu ya, yang merupakan intisari dari penelitiannya. Fokuskan sebagai penelitiannya apa, gitu ya, sebagai substantif data dan informasi, metodologi yang cocok dan relevan. Jadi kadang-kadang banyak juga peneliti mahasiswa yang lebih fokus ke metode penelitian, gitu ya. Jadi saking canggihnya metode penelitiannya sampai analisisnya jadi kurang gitu. Nah, padahal penelitian kita bukan mengenai metodologi penelitian. Apalagi kalau udah pakai statistik yang canggih gitu. Kadang-kadang mahasiswa menulis dengan panjang mengenai statistik, tapi lupa analisis mengenai keilmuannya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi, yaitu upayakan untuk selalu kembali ke ke teori dasarnya ya. Cara merumuskan judul harus jelas menjelaskan apa. Nah, ini juga betul ya. Harus unik. Nah, ini juga bisa ya unik. Nah, tadi yang kata Bu Chandra clickbait. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, ada dosen yang mau, ada yang enggak. Silakan nanti kita menyesuaikan. Bernuansa skeptis atau
ketidakpercayaan terhadap formula ya. Jadi kita sebagai peneliti itu merasa tidak percaya begitu, makanya kita membuat penelitian itu ya. Gitu. Apakah misalnya bansos meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bisa iya, belum tentu percaya bahwa bansos akan meningkatkan kesejahteraan. Provokatif, ini provokatif. Tapi saya rekomendasikan untuk provokatif ini lebih ke nanti kalau Bapak Ibu bikin jurnal. Kalau untuk tesis ya yang normatif, menantang, challenging. Nah ini juga kalau bisa di jurnal, ringkas spesifik, tajam dan fokus, usil. Waduh, usil. Ini untuk jurnal aja ya. Kalau buat tesis nanti, kalau usil nanti usil gitu. Yang nanya usil nanti kita yang repot gitu. Jadi selamatkan diri masing. Oke, kriteria topik penting, cukup berarti, cukup bermanfaat, sangat mendesak. Nah ini juga mungkin saya highlight yang sangat mendesak untuk dikaji. Menarik ya. Misalnya pengaruh Rusia terhadap Ukraina, terhadap kelangkaan minyak goreng. Nah, itu menarik dan mendesak untuk dikaji gitu ya. Ukraina, kemudian kelangkaan minyak goreng itu apa hubungannya ya? Menarik. Saya ACC langsung judulnya kalau ada bimbingan saya. Kemudian merumuskan tujuan penelitian adalah mengenal sesuatu, menafsirkan fenomena, menjelaskan fenomena, kemudian memprediksi, meramalkan, dan mengevaluasi. Nah, di sini memprediksi bisa menggunakan metodenya SWOT analysis, competitive advantage. Ini biasanya ada di habisnya competitive advantage dan pre-competitive. Nah, oke. Nah, ini apa kata cara baik untuk belajar penelitian adalah dengan melakukan penelitian. Ini saya lakukan penelitiannya, otomatis kita akan ahli di penelitian. Misalnya Bapak Ibu sudah selesai kuliah, nanti Bapak Ibu akan lancar ngomong tentang penelitian karena kita sudah lewat gitu ya. Kalau saya masih jadi mahasiswa ngomong bisa, karena saya dulu juga nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur karena menemukan di sama dosen. Oke, Bapak Ibu, saya pikir mudah-mudahan cukup memberikan motivasi Bapak Ibu untuk segera menulis tesis dan jangan terlalu lama. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai gitu katanya, bukan tesis yang variabelnya banyak, yang selesai gitu. Baik, yang terakhir maka ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang saya boleh tanya Pak. Oh enggak. Ini Pak, saya sering kesulitan membuat kalimat-kalimat di bagian tinjauan pustaka gitu. Kalau lihat jurnal itu kok kayaknya sepertinya kalimat-kalimatnya itu buah pikirannya si penulis. Tapi kok bisa disangkut pautkan dengan ada citasinya gitu. Gitu. Itu apakah penulisnya itu nulis apa yang ada di kepalanya, baru nanti dia cari di jurnal itu, oh yang saya tulis ini sudah dibahas oleh jurnal ini. Atau dia berangkatnya itu dari membaca semua dulu. Baru, nah itu bagaimana kalau sudah membaca dulu itu bagaimana sehingga menjadi sebuah tinjauan perpustakaan yang enak gitu yang saya baca di jurnal-jurnal yang terangkai dengan baik. Dengan terangkai dengan baik gitu tuh. Nah itu harus mulai dari mana gitu Pak? Ya, Mas. Satu kalimat itu ngomong siapa, nanti kalimat berikutnya udah yang ngomong siapa lagi gitu ya. Bener gitu. Iya itu. Dan bagus gitu susunan katanya gitu. Tapi itu semua citasi. Nah, itu bagaimana caranya membuat begitu Pak? Saya tuh coba buat di tugas gitu ya, tugas kuliah gitu. Kok nggak enak bacanya gitu. Iya. Ya. Jadi artinya katanya ilmu yang paling susah tuh menulis Pak. Jadi kita jago baca, jago bicara, tapi nulis itu susah memang. Ya, tapi kalau Bapak Ibu jago nulis, Bapak Ibu akan jago bicara dan akan jago membaca otomatis gitu ya.
Nah, gimana caranya? Saya yakin semuanya juga mengalami problem yang sama ya ketika menulis nggak enak gitu. Menurut saya yang pertama langkahnya adalah membaca dulu. Betul, Pak. Kalau Bapak tidak bisa menulis karena Bapak tidak punya referensi di kepala mau nulis apa gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak banyak nulis, biasanya Bapak akan berhenti ketika stuck, kemudian Bapak buka referensi lagi, kemudian Bapak akan mengaitkan antara A dan B. Gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk bagaimana menulis itu. Kemudian kalau dia menjadi sebuah paragraf dan tidak enak, biasanya gitu. Tulisan yang nggak enak tuh karena idenya tidak jelas gitu ya. Jadi di dalam satu paragraf yang panjang sekali, idenya nggak jelas. Jadi dia kemana-mana. Jadi banyak bunga-bunganya dulu, bunga-bunga. Intinya adalah idenya cuma satu kali. Ya, gitu ya. Iya benar Pak. Nah, jadi biasanya idenya nggak ketemu, tapi ngomong orang Indonesia tuh sukanya bahasa Indonesia tuh sebetulnya kelemahannya adalah terlalu banyak keterangan dibanding subjek predikat objek. Padahal kalau kita taruh bahasa kita satu paragraf di dalam Google Translate, si bahasa Inggris Google Translate tuh kebingungan begitu. Ini subjek predikat objeknya mana? Nah, menurut saya rekomendasinya pastikan kalimatnya itu jelas, clear, baru nanti Bapak Ibu tinggal bunga-bungain, tapi jangan banyak bunga-bunganya gitu ya. Nah, itu yang membuat kalimat kita menjadi jelas. Dan bahasa akademik bunga sebetulnya yang penting poinnya. Rekomendasi saya Bapak Ibu kalau menulis subjek predikat objeknya harus jelas. Kalau belum jelas, potong aja kalimat. Untuk memastikan bahwa tulisannya bagus atau enggak, Google Translate-in gitu ya. Kalau di Google Translate hasilnya bagus, berarti Bapak Ibu sudah menulis dengan bagus. Karena nanti itu akan terpakai kalau Bapak Ibu akan nasional gitu ya. Kalau di jurnal internasionalnya bahasanya nggak clear, nggak subjek predikat objek, atau dia subjek predikat itu berarti nanti Bapak Ibu akan susah membuat gitu ya Pak. Gitu Pak. Din. Jadi nulis saja dulu ya deh. Coba nulis udah sambil baca juga ya. Nanti akan terlatih sendiri gitu Pak ya. Iya. Practice make perfect Pak. Ya. Bu Nov, ya pengalaman kayaknya gimana Bu? Enggak Pak, pengalaman salah. Gimana Bu Novi, gimana pengalaman? Oh Pak, ya enggak, kalau dari tugas-tugas kayak Mas Hamiduddin itu Pak, enggak bisa kayak yang di jurnal Scopus itu bisa ngalir gitu, sekalimat, citasi, ini mungkin karena kurang banyak baca kali ya Pak. Ya, ya, semuanya begitu Bu. Saya juga kalau nggak banyak baca, saya biasanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mood dan sebagainya. Padahal. Tapi kalau baca banyak-banyak kok lupa ya Pak? Gimana itu? Jangan dihafal, Bu. Intinya Ibu memahami, jadi jangan dihafal isinya. Baca menjauh lupa. Ya, baik, mendingan nggak baca ya, Bu. Ya, setuju. Mangga, Bapak Ibu masih ada? Boleh izin nanya, Pak? Boleh, silakan. Oh ya, mengenai topik lagi, balik lagi ke topik, Pak. Ya. Apakah kalau sudah banyak diteliti itu nggak boleh diteliti lagi, atau boleh tapi mending yang lain lagi, atau mungkin boleh tapi dicari yang uniknya di situ, atau gimana Pak? Ya, topik kalau sudah banyak boleh diteliti Pak, dengan mencari keunikannya boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah memindahkan penelitian orang dengan diganti waktu sama lokusnya gitu ya Pak. Nah itu nggak boleh. Misalnya penelitian di Amerika, kita misalnya gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi upayakan ada variabel atau ada modifikasi lain. Jangan sampai dia betul-betul di jurnal asing, kemudian kita pindahkan ke jurnal yang kita mau dengan topik Indonesia misalnya gitu. Gitu Pak. Nah, apakah dibolehkan atau enggak sebenarnya secara artinya, tapi masalahnya kembali ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing kadang-kadang bosen ya, implementasi kebijakan lagi. Nah, biasanya ngomongnya gitu, coba evaluasi kebijakan atau advokasi kebijakan. Nah, misalnya gitu, Pak. Ya, kadang kan pengennya judul atau topik yang bombastis gitu ya, Pak ya. Ya. Cuman kan karena keterbatasan waktu dituntut harus cepat lulus gitu.
Jadi mau nggak mau ya yang gampang atau yang mudah dicari gimana gitu Pak. Ya usahakan bisa gampang diselesaikan dan bombastis gitu. Kalau Sama ini Pak, takut mirip dengan skripsi yang seperti Bapak bilang tadi itu. iya, betul. Ya, carilah ininya Pak, carilah keunikannya dan kedalamannya ya Pak. Kedalamannya biasanya dibanding skripsi, tesis biasanya lebih dalam dan lebih aplikatif biasanya gitu. Itu ya Pak Puji. Ya. Terima kasih Pak. Enggak. Masih ada Bapak Ibu? Saya Pak, mau tanya Pak. Enggak. Pak, barangkali ada time frame yang bisa di-share Pak. Maksudnya kayak tadi terkait dengan harus satu bidang ilmu ya. Maksudnya itu yang tadi Bapak sempat singgung yang dari awal banget konsisten topik gitu. Nah itu yang dimaksud harus sesuai dengan bidang studi yang sekarang kita jalani. Kayak saya kan dari MKP Pak gitu. Jangan sampai judulnya malah judul AP gitu, topiknya topik AP gitu. Itu saya juga sering nemu juga tuh pas ikut sur. Oh ada yang ini mah AP gitu, bukan KP gitu. Nah atau seperti saya kan backgroundnya hukum gitu Pak. Yang dimaksud dengan konsisten topik itu sebisa mungkin dikaitkan dengan backgroundnya kita. Mungkin keuntungannya kan kalau kita udah punya basic S1-nya hukum, cari yang memang terkait dengan hukum gitu. Kalau misalnya kebijakan publik kan yang sangat multidisiplin ini gitu. Saya misalnya mau ambil teori ekonomi pembangunan gitu, terkait pembangunan wilayah atau daerah itu kan mungkin makan waktu ya Pak untuk memahami mendapat pemahaman yang cukup untuk menulis gitu untuk nekat menjadikan itu topik utama. Nah itu time frame tadi itu kamunya sebagai early warning gitu kalau kamu sampai dengan sekian waktu belum ngerasa peri dengan ilmu baru yang kamu pelajari, buru-buru cari yang lain gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, jadi ya sebagai pengingat kalau kelamaan gitu ya Mas tadi ya. Iya betul Pak. Oke. Nah, jadi bedanya administrasi publik sama kebijakan publik setahu saya kalau administrasi publik lebih ke manajemennya begitu ya. Kalau di teori kebijakan publik biasanya ada di implementasi kebijakannya. Asiknya ngomongin implementasi kebijakan, masuknya ke manajemennya gitu. Padahal di tesis kebijakan publik itu fokus kita ada di kebijakannya, peraturan pemerintah, undang-undang, pergub, perwal, gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi highlight-nya di tesis kebijakan publik. Nah, apakah kita boleh membawa topik S1 kita boleh ya? Beberapa kebijakan publik itu bahkan ada yang dari teknik gitu dan kesehatan. Jadi ada yang satunya bidan atau perawat dia membawa topik mengenai kebijakan kesehatan di situ kan. Nah, jadi kan. Nah, time frame di sini artinya apakah warningnya ini kelamaan atau enggak? Menurut saya rekomendasi saya Bapak pelajari tentang teori kebijakan publik ya. Teori kebijakan publik dibaca apa sih bedanya parameter Van Hoel, kemudian Edward Prof. Budiman juga bikin buku dan yang lain saya akan Bapak baca, kemudian indikatornya apa sih yang ada di dalam masing-masing teori tersebut. Nah, nanti Bapak baru bisa menyatakan bahwa oke, ini yang mau saya pakai teorinya, ini topiknya, kemudian saya coba mau membaca kebijakannya yang ini dengan teori ini dan nanti hasilnya. Nah, begitu kurang lebih Pak Diki. Jadi artinya dengan begitu Bapak akan menjadi sangat mengerucut pekerjaannya, tidak melebar gitu ya. Kesulitan dari mahasiswa yang dari praktisi adalah terlalu banyak fenomena. Jadi semua dianggap penting gitu ya. Semua ini penting, itu penting, ini penting. Ketika semua dianggap penting, kita tidak bisa mengerucut menjadi tujuan penelitian kita. Karena ketika kita nyerita itu kan asik ya. Harusnya begini, pemindahan ibu kota itu penting karena begini, meningkatkan IPM Kalimantan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan naik, terlalu banyak keasikan lebih, tapi tiba-tiba kita tidak mengerucut apa sih sebetulnya penelitian kita yang mau kita teliti. Akhirnya tidak selesai. Jadi tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Jadi itu aja diingat-ingat Pak Diki ya. Jadi selesai, pokoknya harus selesai. Kalau ada
koreksi, segera perbaiki koreksi. Nah, begitu. Mungkin itu jadi time frame yang paling efektif. Baik Pak. Ya. Bapak Ibu masih ada kira-kira? Pak, izin satu lagi terkait citasi, Pak. Mana? Kalau misalnya kita menyitasi, mengutip dari artikel orang gitu kan, karena itu sifatnya kutipan, apakah kita fully 100% kita ngutip letter gitu Pak, sama gitu, atau tetap harus kita parafrasekan Pak untuk menghindari yang Turnitin tadi Pak? Ya, citasi kan di parafrase aja. Jadi jangan seperti definisi kita kutip gitu ya. Jadi kita parafrase aja menurut, misalnya menurut Alexandri, misalnya Alexandri 2019. Industri kreatif adalah bla bla bla. Nah, yang bla bla bla-nya di parafrase aja, yang penting poinnya apa gitu. Jadi ini meskipun kita ngutip punya orang ya Pak, jadi maksudnya itu tidak dianggap sebagai nanti kok mirip tapi wordingnya justru diubah-ubah gitu secara susunan atau apa, justru kita bermasalah ke situ, nggak seperti itu ya Pak ya? Enggak, menurut saya selama masih ada kita cantumkan, kita tidak mengklaim itu tulisan kita. Jadi jangan pelit-pelit mencantumkan orang lain. Iya, sumbernya ya Pak. Ya. Sumbernya. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ada? Ini konten saya ada ngajar lagi jam 14.30, jadi kayaknya sementara sudah dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan mangga disampaikan saja ya di mata kuliah. Ini kalau ininya bagus, kualitas rekamannya bagus, saya masukkan ke YouTube supaya Bapak Ibu bisa komen di YouTube. Komen di YouTube. Jadi banyak komen di YouTube-nya. Oke, semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak. Izin ya, Bapak Ibu.